Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari seorang anak yang dibuang ke sumur hingga menjadi penguasa Mesir. Inilah kisah luar biasa Nabi Yusuf alaihissalam, sang nabi yang diberi ilmu dan hikmah, yang hatinya tetap suci meski pernah dikhianati dan disakiti. Mari kita lanjutkan kisahnya setelah ia diangkat menjadi penguasa Mesir. Setelah berhasil menafsirkan mimpi sang raja tentang 7 tahun masa subur dan 7 tahun masa paceklik, Yusuf diangkat menjadi Al-Aziz, semacam perdana menteri atau pengatur logistik kerajaan. Saat musim paceklik tiba, Mesir menjadi satu-satunya negeri yang memiliki cadangan makanan berkat kebijakan Yusuf. Ketika masa kelaparan datang, orang-orang dari berbagai wilayah datang ke Mesir untuk menukarkan barang dengan makanan. Di antara mereka datanglah saudara-saudara Nabi Yusuf, kecuali adiknya Bunyamin. Mereka tak mengenali Yusuf karena penampilannya telah berubah sebagai pejabat tinggi, berpakaian layaknya bangsawan Mesir. Yusuf menyambut mereka dengan baik, namun diam-diam ia mengenali mereka. Ia menakar makanan mereka dengan adil, lalu berkata, "Datanglah kembali dengan saudaramu yang satu lagi, Bunyamin, jika kalian ingin mendapat jatah penuh. Jika tidak, maka kalian tak akan mendapat jatah dariku lagi." Mereka pun kembali ke Palestina dan menceritakan hal ini kepada ayah mereka, Nabi Yakub. Mereka berkata, "Wahai ayah kami, izinkanlah kami membawa Bunyamin, agar kami dapat mengambil jatah makanan. Kami akan menjaganya sebaik-baiknya." Namun Nabi Yakub sangat khawatir karena ia telah kehilangan Yusuf sebelumnya. Ia menolak pada awalnya, namun akhirnya mengizinkan mereka dengan syarat mereka harus bersumpah atas nama Allah untuk menjaga Bunyamin dan tidak membiarkannya kecuali jika mereka dikepung atau tak sanggup lagi menjaganya. Setelah bersumpah, mereka pun berangkat kembali ke Mesir bersama Bunyamin. Ketika saudara-saudara Yusuf datang kembali ke Mesir membawa Bunyamin, Yusuf memperlakukan Bunyamin dengan baik dan menginap bersamanya. Kemudian Yusuf merancang cara agar Bunyamin bisa tetap tinggal bersamanya. Lalu Yusuf memerintahkan pelayannya untuk meletakkan piala kerajaan di karung saudaranya Bunyamin. Kemudian diserukan, "Wahai kafilah, kalian adalah para pencuri." Quran Surat Yusuf ayat 70-76. Setelah dilakukan pencarian, piala ditemukan di karung Bunyamin. Lalu mereka mengatakan bahwa siapapun yang mencuri harus ditahan sesuai dengan adat mereka. Ibnu Katsir menambahkan bahwa ini adalah tadbir atau rekayasa taktis Yusuf untuk menahan Bunyamin dengan cara yang syar'i menurut mereka, tanpa melanggar hukum Mesir. Yusuf tidak mungkin menahannya menurut hukum raja, maka ia menahannya dengan hukum agama mereka sendiri, yakni syariat keluarga Yakub. Menurut adat bangsa mereka, yakni keluarga Yakub, jika seorang mencuri, maka hukumannya adalah dijadikan budak di rumah korban selama waktu tertentu. Maka Bunyamin pun ditahan dengan dasar hukum itu. Saudara-saudaranya memohon agar Yusuf mengambil salah satu dari mereka sebagai ganti, karena mereka khawatir
bagaimana menjelaskan hal ini kepada ayah mereka, Nabi Yakub. Tapi Yusuf menolak dan berkata ia tidak akan menahan orang yang tidak bersalah. Setelah kejadian itu, mereka kembali ke rumah Yakub dan menceritakan semua yang terjadi. Yakub pun sangat sedih karena telah kehilangan dua putranya, Yusuf dan Bunyamin. Namun tetap bersabar dan memohon pertolongan Allah. Akhirnya, dalam kunjungan ketiga, saudara-saudara Yusuf kembali lagi ke Mesir. Dan di sanalah Yusuf akhirnya mengungkapkan jati dirinya. Dan akhirnya Yusuf berkata, "Akulah Yusuf, dan ini saudaraku. Sungguh Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami." Quran Surat Yusuf ayat 90. Lalu ia berkata, "Pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kalian. Allah akan mengampuni kalian dan Dia Maha Penyayang." Inilah puncak dari keikhlasan Yusuf. Ia memaafkan tanpa dendam. Selanjutnya, Yusuf mengutus saudara-saudaranya membawa baju gamisnya untuk diusapkan ke wajah ayahnya, yang membuat mata Yakub yang buta menjadi melihat kembali. Mereka semua kemudian datang ke Mesir. Nabi Yusuf menyambut mereka dengan hangat. Ia dudukkan orang tuanya di atas singgasana dan berkata, "Inilah tabir dari mimpiku dahulu." Quran Surat Yusuf ayat 100. Nabi Yakub hidup di Mesir bersama Yusuf selama 17 tahun. Saat ajalnya mendekat, ia mengumpulkan anak-anaknya dan berwasiat, "Hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untuk kalian, maka janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim." Quran Surat Al-Baqarah ayat 132. Ia juga berpesan agar mereka tetap menyembah Allah, Tuhan Ibrahim, Ismail, dan Ishak. Setelah itu, Yakub wafat dalam keadaan tenang. Sesuai wasiatnya, jasadnya dibawa kembali ke Palestina dan dimakamkan di Gua Makfilah, tempat Ibrahim dan Ishak dimakamkan. Nabi Yusuf sendiri yang memimpin penguburan itu, sebuah penghormatan terakhir dari anak kepada ayah yang sangat ia cintai. Setelah wafatnya ayahandanya, Yusuf tetap menjadi pemimpin yang bijak dan adil di Mesir. Ia hidup dalam kemuliaan dan ketaatan kepada Allah. Namun, seperti semua nabi sebelumnya, ia pun merasakan bahwa ajalnya mendekat. Dalam doanya, ia berkata, "Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim, dan gabungkanlah aku bersama orang-orang yang soleh." Quran Surat Yusuf ayat 101. Nabi Yusuf wafat di usia 110 tahun. Sebelum wafat, ia berwasiat agar kelak bila Bani Israel keluar dari Mesir, tulangnya dibawa bersama mereka ke tanah Kan'an. Wasiat ini dilaksanakan ratusan tahun kemudian oleh Nabi Musa alaihissalam saat peristiwa pembebasan Bani Israel. Kisah Nabi Yusuf bukan hanya cerita tentang mimpi dan takdir, tapi kisah tentang kesabaran, keimanan, pengampunan, dan husnul khotimah. Ia diuji sejak kecil, namun tak pernah mengeluh kepada selain Allah. Hingga akhirnya ia meninggal sebagai seorang nabi, pemimpin, dan hamba yang dicintai Tuhannya. Terima kasih telah mengikuti kisah agung ini hingga akhir. Jangan lupa untuk terus mengambil pelajaran dari para nabi.
Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.